Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Meri Sasdi MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, sekaligus sebagai mentor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Khairil Anwar MSI, Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu, selaku tim penguji. Dan yang saya hormati Bapak Temi Ahmad Ali SE MSI, Widya Suara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Bengkulu, dan merupakan pembimbing atau coach dalam pelaksanaan PKA reguler tahun 2021 yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Bengkulu. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim SPD MPD, jabatan sekarang sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, dan sekaligus menjadi peserta pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA reguler angkatan 1 tahun 2021 yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak mentor, kemudian kepada Bapak penguji, kepada Bapak pembimbing yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk menyampaikan hasil aksi perubahan yang saya lakukan selama lebih kurang 2 bulan sesuai dengan milestone, yaitu jangka pendek. Dan saya mohon maaf tentunya penyampaian ini sangat terbatas karena kondisi masih dalam pandemi COVID, sehingga saya sampaikan melalui media online ini atau secara daring. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil aksi perubahan yang saya lakukan di dalam pelaksanaan kepemimpinan administrator ini, yaitu judul yang saya ambil yaitu optimalisasi pelaksanaan alih media arsip statis berbasis Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau disingkat SIKN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Judul ini tentunya dipilih dari tugas pokok dan fungsi yang ada pada bidang saya, yaitu bidang pengelolaan kearsipan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 53 tahun 2016 yang saya analisis menjadi beberapa isu strategis, sehingga ditetapkanlah berdasarkan hasil analisis dan juga persetujuan dari Bapak mentor tentunya ini kita angkat. Kenapa? Karena pelaksanaan alih media di dalam tupoksi ini sangat diperlukan. Nah, kenapa menjadi sangat diperlukan? Sebagai latar belakang dari tugas atau aksi alih media ini adalah untuk pelestarian atau penyelamatan arsip statis yang masih konvensional, baik itu kertas maupun foto atau gambar. Kenapa? Karena arsip statis ini betul-betul arsip vital yang sangat penting pemanfaatan maupun kegunaan, dan juga waktu yang tidak terbatas, artinya tidak ada masa kadaluarsanya, sehingga perlu diselamatkan dengan cara mengalih mediakan. Kemudian pada pelaksanaan alih media, hal-hal yang telah dicapai tentunya pada kesempatan ini kami sampaikan
tidak selengkap yang ada di makalah karena keterbatasan waktu. Yang pertama dimulai dengan pembentukan tim efektif. Tim efektif ini dibentuk melalui rapat yang alhamdulillah dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas selaku mentor dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas. Nah, tim efektif yang kita bentuk ini terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dan juga staf atau jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Tugas-tugas sudah kita bagi, yaitu menjadi 2 tim efektif 1 dan tim efektif 2. Nah, tim efektif 1 ini bertugas atau diarahkan nanti untuk pemilahan dan penelusuran arsip, dan tim efektif 2 nanti diarahkan tugasnya untuk pemindaian dan upload atau penyajian arsip ke aplikasi SIKN. Nah, tahapan berikutnya setelah tim efektif terbentuk, kita mulai dengan pemilahan. Nah, pemilahan arsip ini yaitu arsip yang ada di depo atau di arsip yang kita simpan di depo arsip kita. Nah, itu kita pilah beberapa box yang kita ambil, kita tetapkan mana-mana yang akan kita alih mediakan terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika kita membutuhkan arsip statis yang akan kita alih mediakan atau kita jadikan digital, ternyata di depo kita belum tersedia atau tidak ada, maka kita lakukan penelusuran ke pencipta arsip atau ke OPD lain yang kita yakini ada keterkaitan dengan kepemilikan atau keberadaan arsip yang kita maksud. Seperti misalnya pada kegiatan aksi perubahan ini kita prioritaskan yaitu dengan pemilahan data Gubernur Bengkulu baik yang pertama sampai dengan yang sekarang. Nah, oleh karena tadi kita lakukan pemilahan, ternyata memang ada beberapa data yang kita perlukan ternyata tidak ada pada depo atau arsip kita. Maka kita melalui Bapak Kepala Dinas, kita tugaskan tim efektif kita untuk melakukan penelusuran, yaitu terutama ke Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Bengkulu yang kita yakini ada keterkaitan dengan kepemilikan kearsipan tentang data gubernur ini. Kemudian setelah dilakukan pemilahan dan penelusuran arsip-arsip ini, kita lakukan pemindaian dengan cara scan arsip, sehingga arsip-arsip yang sudah dipilah tadi langsung dikerjakan oleh tim efektif 2, yaitu dengan cara scan. Nah, scan ini kita menggunakan alat yang cukup canggih, cukup cepat, ya, sehingga tidak terhalang. Alhamdulillah selama proses scan ini mulai dari awal hingga sekarang di arsip statis kita yang sudah dialih mediakan lebih kurang ada 5.000 lembar, ada 24 box atau 25 box arsip yang terdiri dari, kalau dilembarkan itu ada 5.000 sampai 6.000 lembar. Alhamdulillah. Dan salah satunya tentu yang diprioritaskan tadi adalah data arsip statis gubernur, yaitu mulai dari foto dan juga profil gubernur. Nah, kemudian dari hasil alih media ini atau scan arsip ini, selanjutnya upaya mengupload atau penyajian arsip ke aplikasi SIKN. Nah, proses ini juga tidak bisa dilakukan semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena di dalam aplikasi SIKN ini beberapa format yang memang harus diisi dengan benar, sehingga harus dibantu atau ditugaskan arsiparis yang lebih banyak mengerti tentang format-format yang harus disesuaikan dengan pengisian aplikasi ini.
Sehingga dengan selesainya data-data yang kita upload, nanti diharapkan masyarakat pengguna informasi kearsipan dapat mengunggah atau melihat informasi ini tidak harus datang ke lembaga kearsipan kita atau pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi cukup dengan membuka link atau website kita atau aplikasi yang tadi saya sebutkan, yaitu pada www.bengkuluprov.sikn.go.id. Nah, ini silakan nanti dibuka, sudah ada di situ data gubernur. Di tampilan awal ada khasanah arsip, maka kalau kita klik akan muncul foto-foto gubernur. Yang pertama yaitu Bapak Ali Amin sampai gubernur sekarang yaitu Bapak Dr. Haji Rohidin Marsah. Nah, selanjutnya pelaksanaan aksi perubahan yaitu alih media arsip ini, manfaat yang kita harapkan salah satunya yang tadi kita singgung, yaitu upaya penyelamatan arsip statis yang masih konvensional, artinya yang masih dalam bentuk kertas, dalam bentuk foto atau gambar. Nah, kemudian diharapkan juga bermanfaat nanti dengan alih media ini tersedianya data arsip statis secara digital, sehingga dapat meminimalisir kerusakan arsip. Kenapa demikian? Karena kalau sudah kita alih mediakan menjadi bentuk PDF, maka suatu saat kita bisa buka dan bisa kita print ulang, sehingga akan terlihat keaslian dari arsip itu sendiri. Kemudian tersimpannya arsip statis yang sudah dialih mediakan ke bentuk arsip digital ke dalam basis data atau hard disk. Sehingga apa? Ini akan membantu menghemat penyimpanan arsip kita yang selama ini mungkin dalam bentuk box atau lemari, tetapi kita cukup tersimpan di hard disk kita, baik itu internal maupun eksternal. Nah, perlu kami sampaikan bahwa hard disk eksternal perlu disediakan sebagai bentuk backup cadangan, karena kita tidak tahu suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada komputer atau PC kita, maka kita sudah memiliki backup data yaitu pada hard disk eksternal kita. Nah, kemudian pada pelaksanaan selanjutnya juga kita dapat mempermudah, manfaat ini dapat mempermudah layanan informasi kearsipan statis secara online. Kenapa? Karena dapat diunggah di dalam aplikasi SIKN itu sendiri. Jadi tidak mesti harus datang ke lembaga kearsipan kita, tapi cukup membuka link yaitu tadi pada kami sebutkan www.bengkuluprov.sikn.go.id. Kemudian tahapan-tahapan selanjutnya juga kami menggunakan kerjasama atau keterkaitan jejaring kerja dengan sesama rekan sejawat yang di OPD kita, baik itu Eselon 3, Eselon 4 maupun fungsional arsiparis, dan juga kita keterkaitan jejaring dengan OPD lain yaitu pihak Kominfo dan statistik misalnya, karena di sini kita akan berhubungan dengan jaringan internet dan juga pemanfaatan aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian selain itu pada pelaksanaan aksi ini juga bukan terbatas pada masa pelatihan kepemimpinan atau jangka pendek saja, tapi keberlanjutan untuk jangka menengah 1 tahun ke depan atau jangka panjang dan untuk seterusnya. Kenapa? Karena proses alih media ini sangat penting untuk upaya penyelamatan arsip kita, dan salah satu juga untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPPI. Ke depan kita dituntut bagaimana proses digitalisasi arsip dan juga penyajian informasi kearsipan secara online. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri
sudah meluncing menyediakan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau disingkat Srikandi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan menerima sosialisasi ini dan akan memanfaatkan aplikasi ini sehingga ke depan data-data arsip dinamis tidak lagi tersimpan atau tidak perlu kita simpan di tempat-tempat penyimpanan yang biasanya, tetapi sudah secara otomatis tersimpan di bank data atau basis data yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebaliknya juga penyajian arsip statis, informasi arsip statis akan ada di Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN. Nah, saya kira ini langkah-langkah atau hasil yang sudah kita capai di dalam pelaksanaan aksi perubahan selama jangka pendek atau 2 bulan yang kita dapat. Dan kendala-kendala yang kita temui memang ada, terutama keterkaitan dengan keterbatasan dari beberapa tim kita karena masa pembatasan PPKM ini, masa pandemi. Kemudian juga ada terkendala gangguan jaringan internet ketika kita upload sehingga tidak maksimal. Oleh karena itu, ini akan ada upaya-upaya ke depan, perbaikan-perbaikan ke depan untuk yang lebih baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak penguji, Bapak pembimbing, dan terkhusus pada Bapak mentor yang sangat mensupport, memotivasi tim ini sehingga betul-betul diharapkan ke depan kinerja ini betul-betul sebagai kerja yang mulia untuk kita dan bukan untuk sesaat. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, keterbatasan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.